Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Audita Septi Ramadhani dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini tentunya aku akan meresensi buku yang sudah aku baca lagi nih. Kali ini aku akan meresensi buku yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu Seni Mengatur Keuangan yang ditulis oleh G.S. Perkasa. Nah, buku Seni Mengatur Keuangan ini memiliki fokus pada pembaca muda, terutama mereka yang berstatus pelajar seperti kita, mahasiswa atau pekerja pemula. Ada beberapa buku keuangan yang fokus pada strategi bisnis, investasi, atau pasar modal. Tapi mereka menggunakan bahasa yang teknis dan terlalu serius. Nah, maka dari itu keistimewaan buku ini terletak pada titik awalnya yang sederhana. Bagaimana anak muda dapat mulai mengelola uang yang mereka peroleh dari gaji pertama, uang yang mereka terima dari kerja keras, atau uang saku mereka. Buku ini terasa sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengingat tantangan finansial yang dihadapi masyarakat saat ini. Misalnya tindakan sosial yang bertindak dengan cepat, misalnya kemudahan berbelanja online, dan gaya hidup yang lebih konsumtif telah membuat banyak anak muda terjebak dalam pola pengeluaran yang tidak terkendali. Maka dari itu buku ini merupakan panduan ringkas yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola uang sejak dini. Nah, penulis buku ini menekankan pesannya pada kemandirian finansial. Menurutnya, kebebasan finansial tidak hanya berarti memiliki uang yang berlimpah, melainkan hidup tanpa terbebani oleh masalah keuangan yang menimbulkan stres. Hal ini hanya dapat terwujud jika seseorang mampu menyusun keuangan dirinya dengan baik dan juga disiplin. Buku ini mengajak para membaca, golongan muda tentunya, untuk membiasakan diri dengan kebiasaan tersebut sejak dini. Nah, kebiasaan yang dimaksud di sini adalah menabung, teman-teman. Sehingga saat mereka memasuki usia produktif, mereka tidak akan bingung oleh gaya hidup yang akan melebihi kapasitas finansial. Dari segi penyampaian yang diberikan, buku ini hanya memiliki sekitar 99 halaman, sangat sedikit bukan? Walaupun begitu, hal ini malah menjadi nilai tambah karena topik keuangan seringkali dianggap oleh kalangan muda sebagai hal yang sangat kompleks dan membosankan. Nah, di buku ini G.S. Perkasa memilih menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pembaca tidak pernah mempelajari teori keuangan sebelumnya tidak akan merasa terbebani. Dan sebaliknya, buku ini menawarkan semacam dialog santai yang memberi motivasi terhadap pembaca. Penulis membedakan antara kebutuhan dan keinginan, juga memprediksi risiko keuangan di masa yang akan datang. Namun, buku ini juga tentunya memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, itu karena ringkasnya halaman, bahasan yang ada di dalam buku ini juga tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu menjelaskan artinya. Nah, yang kedua, pembaca yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang keuangan mungkin akan merasa isi buku ini terlalu umum. Dan yang ketiga, penulis memang tidak masuk ke wilayah teknis seperti instrumen investasi, perencanaan pajak, atau strategi finansial jangka panjang yang detail. Maka dari itu, buku ini lebih cocok sebagai pintu masuk bagi pemula, bukan sebagai referensi lanjutan. Hingga saat ini, informasi publik tentang detail isi buku ini seperti daftar bab atau contoh kasus nyata yang digunakan masih relatif terbatas. Secara keseluruhan, Seni Mengatur Keuangan Bebas Finansial di Usia Muda ini adalah sebuah buku yang inspiratif sekaligus aplikatif. Buku ini bukan hanya memberi teori, tetapi juga mendorong pembaca untuk langsung mempraktikkan manajemen keuangan tersebut yang ada dalam buku ini secara nyata. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh G.S. Perkasa atau sang penulis yaitu jelas tentang kebebasan finansial bukanlah mimpi yang mustahil, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan siapa saja yang mau berkomitmen, konsisten, dan bijak dalam mengelola keuangannya. Karena itu, buku ini sangat layak dibaca oleh anak muda yang ingin membangun masa depan finansial yang lebih baik sejak sekarang. Mungkin sekian resensi dari aku, sampai jumpa di resensi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.